Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Atauillah. Bisa dipanggil Mas atau bisa dipanggil ya itu aja. Saya mahasiswa Geofisika Universitas Gadjah Mada semester 8, udah tahun terakhir ya. Doakan cepat lulus ya. Amin. Saya alumni SMP Ngoro, itu lulus tahun 2014. Jadi hitungannya saya itu kebagian setengah RSBI dan setengah enggak. Ya sudah jelas kalau ditanya kenapa dulu itu milih SMP 1 Ngoro, ya jelas karena bagus. Kalau kata-katanya Mas Bagas tadi ya, SMP Ngoro memiliki riwayat yang bagus nih. Ya, iya emang. Sampai zaman tahun saya pun mau masuk itu hitungannya bagus, hitungannya RSBI. Apalagi saya ini ya orang desa ya. Ya dulu itu nggak tahu orang-orang teman-teman saya yang baru itu desa saya di mana. Emang jalannya jelek. Jadinya ya ya kalau ditanyai mengenai sibuk atau pengalamannya apa di SMP 1 Ngoro, ya saya bisa membagi itu menjadi dua hal. Yang pertama adalah masa remaja saya, dan yang kedua adalah tentang fisika, karena fisika adalah hidup saya sekarang dan untuk kedepannya lagi. Nah, kita mulai dari yang pertama mungkin membahas karena SMP adalah peralihan antara Anda SD menuju sekolah yang lebih tinggi, menuju SMP, kita akan mengalami fase-fase yang namanya puber. Fase-fase yang namanya puber di mana kita itu cenderung untuk labil ya. Dan banyak sekali masalah-masalah yang bisa ditimbulkan. Namun mungkin karena keberagaman di SMP Ngoro waktu itu, waktu angkatan saya, itu saya bisa mengenal berbagai macam latar belakang dan akhirnya itu membentuk kepribadian saya yang sekarang. Saya kira seperti itu ya. Jadi dengan bergaul dengan berbagai teman, dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai latar agama, akhirnya menimbulkan sesuatu yang terkadang kita tidak memikirkan, oh ternyata bisa gini ya, oh ternyata bisa gitu ya gitu, oh ternyata untuk memahami masalah seperti ini itu caranya gitu ya. Karena belajar adalah pekerjaan seumur hidup, mungkin masa SMP adalah awal daripada saya mencoba memahami kehidupan itu sendiri. Nah, kemudian kita beralih ke menurut saya topik yang kedua adalah fisika. Saya tumbuh di SMP Ngoro dengan fisika. Kalau bisa diruntut cerita awalnya itu setelah masa orientasi siswa, setelah MOS itu saya tuh tiba-tiba didatangi sama Bu Kusnul. Itu ditawari untuk ikut pengembangan diri fisika. Kemudian saya didatangi juga sama Bu Romla waktu itu. Nah itu ditawari untuk di PD biologi. Kemudian saya nggak tahu kan itu keduanya itu apa, biologi itu apa, fisika itu apa gitu. Karena dulunya ya saya tahunya ya IPA gitu. Akhirnya sering berjalannya waktu, saya tanya ke ayah saya, akhirnya saya masuk ke fisika. Saya masuk di fisika, alhamdulillah itu di rumah ya. Di rumah dikasih kepercayaan sama guru-guru untuk belajar. Misal kalau saya nggak salah ingat itu kalau nggak hari Senin atau hari Jumat atau Sabtu itu saya ke rumahnya Bu Kusnul. Kalau sore itu ya kita belajar soal-soal yang lebih tinggi tingkatannya daripada waktu itu. Misal saya kelas 1 belajarnya kelas 9, kelas 1 SMA gitu. Jadi untuk bekal-bekal olimpiade. Kemudian ada suatu ketika juga SMP 1 Ngoro itu mempercayakan saya untuk mewakili pelatihan-pelatihan. Misal pada saat waktu saya kelas 1 itu pelatihan di Malang.
itu dengan dosen-dosen Universitas Brawijaya. Kemudian saat kelas 2 itu berlatih soal-soal olimpiade dengan dosen-dosen Universitas Negeri Malang. Kemudian ada juga kesempatan waktu itu belajar di UNER. Jadi dengan dosen-dosen UNER itu pendalaman fisika untuk soal-soal olimpiade. Alhamdulillahnya di kelas 2 itu mungkin saya bisa bilang ya, itu masa panennya gitu. Soalnya alhamdulillah lomba-lomba lokal yang diadakan SMA atau yang diadakan universitas itu bisa SMP Ngoro menangi ataupun kita sampai semifinal atau final seperti itu. Dan mungkin saya bisa bilang pencapaian saya waktu SMP Ngoro yang tinggi adalah waktu saya menang ICAS waktu itu. Jadi ICAS ini lomba sains yang diadakan oleh University of New South Wales. Saat itu saya mendapat medali perak. Jadi ya saya bisa bilang ya terima kasih banyak buat SMP 1 Ngoro, karena waktu itu saya masih muda, anak puber, itu dikasih kepercayaan untuk dikasih pelatihan, dan akhirnya alhamdulillah mungkin saya bisa membalas dengan hasil itu tadi. Kemudian kalau kita bicara fisika lagi, fisika ini gabungan dari dua hal ya, ilmu alam dan matematika. Akhirnya itulah yang menyebabkan logika berpikir kita itu lebih sistematis dan lebih praktis lah. Tapi praktisnya itu kita masih tetap pada alurnya. Jadi misal ada langkah-langkah yang dinyatakan dalam buku adalah seperti ini. Tapi misal logika kita sudah jalan, kita sudah tahu bagaimana sih sebenarnya cara berpikirnya rumus ini atau soal ini, kita tuh bisa mencari jalur cepat untuk mencapai sana. Ya mungkin itu yang membuat saya pribadi mengembangkan logika dan kreativitas itu dimulai dari SMP. Ya, seperti itu. Ditanya bagaimana cara melawan malas, ya itu mungkin manusiawi ya. Saya dulu juga pernah malas, kemudian ya nggak selalu menjadi anak yang rajin gitu. Mungkin saya hitungannya bukan anak yang rajin banget ya. Tapi kalau misal ditanya untuk melawan rasa malas pada waktu itu mungkin pikiran saya sudah menyadari ya bahwasanya SMP Ngoro ini dan tim-tim guru-guru fisika ini tuh memberikan suatu kepercayaan kepada saya. Dan akhirnya misal kita malas itu kita balik berpikir gitu loh, gimana sih kita ini udah dikasih kepercayaan lah kok males gitu, lah nanti balesnya gimana gitu. Dan padahal waktunya cuma hitungannya 3 tahun kan, SMP kan cuma 1, 2, 3 gitu kan ya. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya, untuk melawan rasa malas, kalau kita tertarik itu biasanya itu nggak malas ya, gitu sih sebenarnya. Jadi saya harap ya kepada adik-adik, misal males lafos ya aku sinau iki, lafos ya aku kudu sinau ngenekan no. Ya kalian mencoba berpikir lebih think big aja gitu loh. Kalau untuk semua hal-hal yang diajarkan oleh guru-guru itu pasti bakal baliknya itu ke kita juga gitu loh. Ke kita juga, mau sekecil apapun pelajarannya itu bakal berguna bagi kita. Ya gitu sih menurut saya. Nah, kalau bicara kesan, saya bakal balik ke yang tadi. Masa SMP saya itu berkesan sekali karena mendasari pengembangan diri saya berikutnya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru saya SMP, Husnul,
Bu Asia, Putri, dan lain sebagainya yang nggak mungkin saya sebutnya satu-satu. Saya terima kasih Bapak Ibu karena sudah membuat saya bisa berkembang jauh gitu. Nah, untuk pesannya adik-adik, ya jangan malas. tetap ingin tahu apa-apa aja. Kemudian stay kreatif dan semangat. Apalagi lagi kondisi kayak gini ya semangat aja gitu. Harapannya ya harapannya ya semoga COVID ini cepat berakhir dan bisa bertemu teman-teman dan guru-guru semuanya, dan tetap semangat berprogres. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan omongan-omongan saya. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada salah katanya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada SMP 1 Ngoro. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.